Baiklah, saya Ilham Apis Tambahar akan menjelaskan bagian 3.2.5.1 dan 3.2.5.2. Untuk bagian pertama, pendahuluan. Hubungan antara kecepatan cahaya dan panjang gelombang, yaitu C sama dengan nu lambda. Sementara itu, E sama dengan H nu sama dengan Hc per lambda sama dengan Hc nu tilde. Nu tilde adalah bilangan gelombang, C adalah kecepatan cahaya, lambda adalah panjang gelombang, nu adalah frekuensi gelombang, E adalah energi radiasi, H adalah konstanta Planck. Atom-atom dan molekul dapat menempati satu dari beberapa keadaan stabil elektron. Tiap-tiap keadaan elektron ini terdiri dari sejumlah besar keadaan getar, yang dipisahkan oleh energi pada orden 0,1 elektron volt. Keadaan-keadaan getar ini lebih jauh lagi dipisahkan menjadi keadaan putar, yang masing-masing terpisah kira-kira 0,01 elektron volt. Keadaan-keadaan putar ini diamati pada sinar ultraviolet dan cahaya tampak hanya untuk gas. Akan tetapi, bab ini hanya membahas bahan yang padat, yang mana transisi elektron tampak pada struktur getar terbaik. Bagian kedua, hukum Lambert-Beer. Intensitas I sama dengan intensitas awal I0 dikurang intensitas terserap IA. Intensitas cahaya yang terserap pada elemen volume ADL adalah minus DI sama dengan KNDLI, di mana K adalah P sigma, P-nya probabilitas, sigma adalah penumpang litar rata-rata. Apabila kedua ruas kita integralkan, maka I sama dengan I0 eksponen minus KNL. Persamaan ini dikenal dengan hukum Lambert-Beer, di mana KNL adalah absorbansi bahan. Absorbansi adalah ukuran kemampuan suatu bahan untuk menyerap cahaya pada suatu panjang gelombang. Bentuk yang lebih umum dari persamaan di atas adalah I sama dengan I0 dikali 10 pangkat minus epsilon CL. Densitas optik DO adalah logaritma dari 1 per transmitansi sama dengan log I0 per I sama dengan epsilon CL. DO sama dengan 2 dikurang log T, di mana T adalah transmitansi sama dengan I per I0. Luas permukaan S sama dengan integral dari epsilon dV. Terdapat hubungan antara S dengan F, kekuatan oscillator F, di mana F sama dengan 4,315 kali 10 pangkat minus 9 S. Pada mekanika kuantum, kekuatan dipol D adalah pangkat 2 momen transisi dipol listrik mu IF. D sama dengan mu IF pangkat 2 sama dengan berap CF konjugat sigma ER CF ket kuadrat. Besaran di atas hanya bernilai selain 0 jika komponen yang dikuadratkan merupakan fungsi genap. Besaran sigma ER menentukan vektor momen dipolnya. Densitas optik biasanya digunakan dalam bentuk logaritma. Log D0 sama dengan log epsilon tambah log C tambah log L. Densitas optik ditentukan pada kedua panjang gelombang untuk sel dengan panjang L. Tinjau dua substansi A dan B. Densitas optik untuk kedua substansi DO lambda 1 sama dengan epsilon lambda 1A CA L tambah epsilon lambda 1B CB L. DO lambda 2 sama dengan epsilon lambda 2A CAL tambah epsilon lambda 2B CBL, di mana epsilon lambda 1A dan epsilon lambda 2A adalah koefisien pelemahan substansi A pada panjang gelombang lambda 1 dan lambda 2. Begitu juga dengan epsilon lambda 1B dan epsilon lambda 2B merupakan koefisien pelemahan substansi B pada panjang gelombang lambda 1 dan lambda 2. CA adalah konsentrasi substansi A dan CB adalah konsentrasi substansi B. CA dan CB dapat kita tentukan dari dua persamaan di atas. Selanjutnya, orbital dan transisi. Orbital molekul merupakan orbital elektron stasioner dari atom analog dengan orbital elektron dari molekul. Orbital molekul timbul dari interaksi orbital atom yang membentuk molekul. Pada keadaan dasar molekul organik, terdapat 3 jenis orbital. Yang pertama orbital sigma, ikatannya tunggal,
Pengaruh atom-atom di luar ikatan tidak signifikan, elektronnya hampir tidak terdelokalisasi dan distribusi elektron simetri silinder pada ikatan. Kedua, orbital p, ikatannya rangkap, elektronnya terdelokalisasi kuat dan mudah berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketiga, orbital elektron bebas, memiliki pasangan sendiri yang tidak terlibat pada ikatan sehingga sifat atomiknya tetap sama. Pada keadaan tarik excitasi, terdapat dua jenis orbital. Yang pertama, orbital sigma anti-ikatan, simetri silinder pada ikatan dan memiliki titik simpul antar atom. Kedua, orbital p anti-ikatan, terdelokalisasi pada keadaan dasar dan memiliki simpul sepanjang ikatan yang bersifat anti-ikatan. Selanjutnya, transisi elektronik, yaitu perpindahan elektron dari orbital satu ke orbital yang lain. Berdasarkan kaidah seleksi, transisi yang diizinkan pertama jika nilai epsilon sama dengan 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 5 M pangkat 1 Cm pangkat 1. Kedua, jika berlangsung antara orbital-orbital dalam bidang yang sama. Ketiga, selama transisi orientasi spin harus tetap. Yang dilarang jika nilai epsilon sama dengan 10 pangkat min 3 M pangkat min 1 Cm min 1. Jenis-jenis transisi. Yang pertama, transisi N ke sigma anti-ikatan, terjadi pada senyawa heteroatom berikatan tunggal dengan atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Kedua, transisi N ke pi anti-ikatan, terjadi pada senyawa tak jenuh berikatan dengan atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Selanjutnya, transisi sigma ke sigma anti-ikatan. Ikatan sigma merupakan ikatan yang sangat kuat sehingga membutuhkan energi yang paling besar. Terakhir, transisi pi ke pi anti-ikatan, terjadi pada molekul hidrokarbon tak jenuh. Energi yang diperlukan untuk menyebabkan terjadinya transisi berbeda antara transisi satu dengan transisi yang lain. Berdasarkan gambar di samping, dapat kita lihat transisi sigma ke sigma anti-ikatan memerlukan energi yang paling besar, sedangkan transisi N ke pi anti-ikatan memerlukan energi yang paling kecil. Nama saya Sri Wulandari, BP 191044-1003. Saya akan menjelaskan tentang spektrum dan kromofor. Kromofor merupakan suatu gugus fungsi yang menyerap dan mengabsorpsi radiasi elektromagnetik di daerah cahaya tampak dan di sepanjang gelombang ultraviolet. Akibat dari penyerapan radiasi elektromagnetik di daerah cahaya tampak dan di sepanjang gelombang ultraviolet, terjadilah pergeseran pada spektrum yang terdapat dua istilah, yakni pergeseran batokromik dan pergeseran hipsokromik. Pergeseran batokromik disebut dengan pergeseran merah, yakni pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih besar. Pergeseran hipsokromik disebut dengan pergeseran biru, pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih kecil. Akibat dari kedua pergeseran tersebut mengakibatkan efek hiperkromik dan efek hipokromik. Efek hiperkromik yakni efek yang menyebabkan kenaikan nilai intensitas serapan. Efek hipokromik efek yang menyebabkan penurunan intensitas serapan. Polarisasi yang sangat kuat sehingga intensitas transisinya berubah merupakan interaksi dari sistem X elektron dari kelompok yang berbeda dalam molekul besar yang dapat mengubah spektrum serapan. Interaksi antar momen transisi bergantung pada orientasi relatifnya. Arah momen transisi adalah arah perpindahan elektron dalam suatu transisi. Contoh yang menonjol dari interaksi tersebut adalah pada heliks ganda DNA. Sistem elektron Z dari unit dasar adalah tempat absorpsi. Sistem elektron Z dan momen transisinya berbentuk paralel. Perilaku ini digunakan untuk penentuan titik leleh DNA. Dikromisme linier. Dikromisme merupakan sinar cahaya yang memiliki polarisasi dan cara penyerapan yang berbeda. Dikromisme mengacu pada perangkat optik yang mana dapat membagi berkas cahaya menjadi dua panjang gelombang yang berbeda. Pada dikromisme linier menggunakan optik anisotropik. Anisotropik mengacu pada sifat bahan dalam arah, maksudnya sifat yang berbeda dalam arah yang berbeda. Anisotropik mempengaruhi polarisasi cahaya yang dipancarkan sehingga dapat menembus cahaya ke segala arah karena sifatnya tidak teratur. Optik anisotropik. Probabilitas cahaya yang diserap bergantung pada momen dipol transisi yang relatif terhadap vektor listrik cahaya. Jika bahan penyerap terdiri dari molekul yang berorientasi acak, maka
Anisotropi dari masing-masing molekul dapat dibedakan. Namun, jika bahan penyerap terdiri dari molekul berorientasi, maka anisotropi akan termasuk dalam karakteristik penyerapan bahan untuk cahaya yang terpolarisasi linier. Ketika cahaya terpolarisasi linier pada medan listrik A pada bidang X, Y yang terjadi pada sekumpulan dipol yang sejajar dengan sumbu X, maka hanya komponen EX sama dengan E cos theta yang dapat diserap, di mana theta merupakan sudut antara vektor medan listrik dan dipol. EY sama dengan E sin theta tidak berkontribusi pada absorpsi atau penyerapan. Pada spektrofotometri mengukur intensitas cahaya sebanding dengan rata-rata waktu kuadrat medan listrik, di mana spektrofotometri merupakan metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel yang didasarkan pada interaksi antara materi dan cahaya. Pada dikromisme linier berlaku hukum Lambert-Beer, yang mana hukum ini mendeskripsikan melemahnya intensitas pencahayaan melalui suatu medium dengan substansi yang dapat memberikan absorpsi. Intensitas ini bergantung pada konsentrasi substansi yang menyerap cahaya. Hukum Lambert-Beer untuk setiap komponennya yaitu IX sama dengan I0X 10 pangkat min epsilon sejajar dengan CL, di mana epsilon merupakan koefisien atenuasi molar, L panjang jalur optik, dan C merupakan konsentrasi. Hukum Lambert-Beer pada kasus paralel dipol yang dimodifikasi yaitu I sama dengan IX ditambah IY sama dengan I0X 10 pangkat min epsilon sejajar dengan CL ditambah I0Y, di mana pada kasus ini satu komponen medan listrik yang dapat diserap yaitu pada sumbu X. Spektrum absorpsi logam transisi kompleks. Spektrum absorpsi merupakan prosedur dari kimia analisis yang menggunakan prinsip energi yang diserap atom. Atom yang menyerap radiasi akan menimbulkan keadaan energi elektronik tereksitasi. Dapat dibedakan antara 3 jenis transisi elektronik dalam kompleks logam transisi, yaitu yang pertama adalah transisi antara metal orbital yang terlokalisasi pada atom logam pusat. Ini adalah transisi antara orbital D yang mempertahankan karakter logamnya meskipun logam ini terikat ke ligan. Transisi-transisi ini tidak terlalu kuat karena mereka tidak simetris. Posisi transisi ini dalam spektrum tergantung terutama pada jenis ligan, tetapi biasanya terletak di daerah yang terlihat. Secara teoritis, mereka dapat dijelaskan dengan teori medan ligan. Yang kedua, transisi antara metal orbital yang terlokalisasi pada ligan dan lainnya yang terlokalisasi pada atom logam pusat. Ini disebut transisi transfer muatan. Kita dapat membedakan antara ligan logam dan metal ligan charge transfer tergantung pada apakah pemutusan mengangkat elektron keluar dari orbit dengan yang didominasi ligan karakter menjadi satu dengan karakter yang didominasi logam atau sebaliknya. Transisi ini sangat kuat. Mereka sering terletak di UV, tetapi kadang-kadang di daerah yang terlihat. Teori molekular orbit diperlukan untuk penjelasan teoritis mereka. Yang ketiga adalah transisi antara metal orbital yang terutama melokasikan pada ligan tersebut. Transisi ini melibatkan orbit yang hanya sedikit dipengaruhi oleh formasi kompleks. Ini disebut sebagai penghubung internal atau transisi ke dalam. Intensitas mereka diberikan kira-kira oleh probabilitas transisi yang dibahas di atas untuk proses yang tidak memiliki logam atom di dekatnya. Mereka sering berbaring di dalam UV, di mana mereka kadang-kadang disembunyikan oleh pengikat transfer yang sangat kuat, intraligator, dan ikatan kompleks yang ligan memiliki sistem elektron mereka sendiri, sering menunjukkan hanya sedikit perubahan dalam posisi spektral mereka karena formasi kompleks. Saya Nadia Rigiska akan menjelaskan tentang teknik penyerapan spektrofotometri. Fotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya atau kekuatan cahaya satu larutan. Fotometer ini memiliki kesamaan dengan spektrofotometri, yang membedakan hanyalah penggunaan filter pada monokromatornya. Ini adalah skema penyerapan spektrofotometri, di mana sumber cahaya yang digunakan secara otomatis beralih ke jalur cahaya yang mencakup atau menghambat pelepasan lampu hidrogen dan tungsten. Berkas cahaya yang melewati prisma atau
kisi monokromator lalu dibagi dan dimodulasi. Pemisahan sinar monokromator menjadi dua ini dilakukan oleh cermin yang berputar secara bergantian di sepanjang dua jalur. Modulasi ini diperlukan untuk mendapatkan sinyal dari frekuensi rendah. Dengan metode ini, amplifier dapat disetel untuk memperkuat hanya frekuensi di lingkungan frekuensi modulasi saja. Selanjutnya, dua berkas cahaya melewati sel penyerapan yang dipantulkan oleh cermin ke detektor. Kemudian tahap selanjutnya adalah membandingkan sinyal dari sel sampel dan sel referensi sehingga perekam grafik dapat merekam perbedaan rasio keduanya. Ini adalah penjelasan yang tadi. Beberapa kesalahan dalam pengukuran penyerapan seperti penyimpangan karena kesetimbangan reaksi antar molekul dapat mengubah konsentrasi efektif penyerap. Seperti juga penyerap terlibat dalam kesetimbangan reaksi yang bergantung pada konsentrasi. Kemudian penyimpangan nyata dari hukum Lambert yang disebabkan oleh monokromatis yang tidak lengkap, dan lebar spektral yang dihasilkan dari cahaya dapat menyebabkan distorsi spektrum yang cukup besar. Ada beberapa metode untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi cahaya yang menyimpang, seperti penggunaan beberapa monokromator, adanya filter tambahan, perubahan ketinggian celah masuk dan celah keluar, pengurangan ketebalan dari sampel, lalu konsentrasi yang lebih rendah, dan pilihan pelarut yang berbeda. Kemudian teknik tambahan, bedakan menjadi 3. Pertama, spektroskopi perbedaan. Metode ini akan memberikan presisi yang sangat tinggi dan dapat dilakukan dengan spektrometer berkas ganda. Spektrometer berkas ganda adalah instrumen analitik di mana berkas cahayanya itu dibagi menjadi dua faksi. Satu faksi sebagai referensi dan yang lainnya sebagai sampel sehingga berkas referensi tidak melewati sampel. Spektrum perbedaan dibutuhkan ketika perubahan yang relatif kecil, sementara kita akan mengukur dalam penyerapan total yang besar. Biasanya digunakan dalam penyelidikan pengaruh pelarut, nilai pH, suhu, atau konsentrasi pada spektrum kromofor serapan. Ini merupakan gambar susunan sel serapan. Di gambar terdapat sampel sel dan referensi sel. Mengukur perbedaan spektrum suatu larutan di mana M1 berinteraksi satu sama lain dalam larutan L, di mana M1 dan M2 adalah konsentrasi M1 dan M2. Yang kedua, spektroskopis turunan. Digunakan untuk mengukur yang tepat pada titik dari pita yang sangat tumpang tindih. Ini bisa dilakukan dengan bantuan elektronika. Dengan bantuan elektronika, mudah kita untuk mendapatkan turunan 1 dan turunan kedua dari spektrum serapan. Pada gambar, kita bisa melihat bagaimana bentuk dari pita serapan turunan pertama dan turunan kedua. Yang terakhir ada sampel mikroskopis. Metode ini digunakan jika kromofor terletak dalam DNA, asam amino aromatik, atau hemoglobin. Sebagai contoh yang akan diselidiki langsung di dalam sel. Ini dapat dilakukan dengan mikrospektrofotometer. Prinsipnya sama dengan fotometri, namun hanya saja serapan diganti dengan mikroskop. Ini merupakan gambar diagram skematik mikrospektrofotometer sinar ganda. Pada gambar kita bisa melihat sumber cahaya, nanti akan melewati monokromator dan pemisahan balok dan modulasi, balok referensi, berkas sampel. Selanjutnya, bukaan penutup dan akhirnya nanti elektronik memproses sinyal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.